Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini masih melanjutkan Ramadan 1446 Hijriah dengan semangat di bulan suci belajar sejarah Nabi. Tahun ini fokus nyoba ke buku ini, buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW karya Munawar Khalil. 3 jilid, kita udah masuk jilid kedua dan total di 3 jilid itu nanti 53 bab, sehingga saya coba bagi menjadi 2 bab di setiap harinya. Walaupun kemarin sempat ada yang 3 bab ya karena tanggung di jilidnya. Kesempatan ini pun mungkin 3 bab ya, mungkin 3 bab karena 26, 27 dan 28 itu ada pola hubung karena sama-sama bicara tentang perang Uhud. Bab 26 ini Munawar Khalil menceritakan setelah perang Badar dan kita menang ya, kemarin kita udah cerita. Terus peristiwa apa sebelum sampai dengan perang Uhud ya. Nah, di situ ada perang Qorotul Qudar, walaupun perang ini juga sebenarnya nggak terlalu ini karena tidak terlalu bisa dibilang tidak jadi perang gitu, tapi menang gitu. Kita menang itu bulan Syawal. Kalau Badar kemarin bulan Ramadan. Jadi saya melihat pola kronologisnya itu berdekatan sekali ya dari waktu ke waktu. Saya nggak kebayang sistem sosial Madinah saat itu ya, demikian kerennya gitu. Dia di luar dia berperang tapi di dalam tetap bergerak terus perekonomiannya. Nah, ada lagi peristiwa Bani Qunaiqa. Sebenarnya Bani Qunaiqa ini sebenarnya sudah dibahas di bab 25, tapi saya kemarin nggak singgung ya karena itu hanya penggalan satu fragmen gitu. Tapi fragmen ini kecil tapi menjadi besar gitu. Karena yang diusik adalah keyakinan. Jadi ceritanya kan di Madinah ada beberapa keluarga Yahudi gitu ya, termasuk Bani Nazir, Bani Qunaiqa ya. Di Bani Qunaiqa ini ada satu pasar yang seorang perempuan muslimah yang digodain oleh pedagang emas untuk membuka jilbabnya. Dia menolak. Terus ada seorang Yahudi lain yang menyamar jadi perempuan mendekatinya dan menyangkutkan kerudungnya itu ke pohon berduri, sehingga ketika perempuan itu jalan tersibak kainnya dan terjadi percecokannya, dan itu kan aib bagi seorang perempuan itu, sehingga ada seorang lelaki muslim yang kebetulan lewat, dia langsung melompat dan memukul orang Yahudi yang menyangkutkan kainnya itu dan meninggal. Pukulannya keras dan langsung meninggal, dan dia juga dikeroyok oleh orang Yahudi di pasar itu dan meninggal. Jadi lelaki itu meninggal. Jadi ada pertumpahan darah ya, dua orang yang membuat yang terpicu oleh tadi kasus menyibakkan jilbab seorang muslimah. Peristiwa itu memanas sehingga akhirnya di bab inilah bagaimana Rasulullah menyampaikan seruan, jadi seruan kepada Bani Qunaiqa. Jadi Nabi Muhammad datang ke pasar mereka dan mengatakan, hai golongan Yahudi, berjaga-jagalah kamu dari kemurkaan Allah seperti yang telah diturunkannya kepada kaum Quraisy, dan Islamlah kamu karena sesungguhnya kamu telah mengerti bahwa aku adalah seorang nabi yang diutus. Kamu mengetahui yang demikian di dalam kitab kamu dan perjanjian Allah kepada kamu. Jadi Nabi Muhammad mengingatkan karena mereka terikat perjanjian. Jadi sebenarnya perjanjian awal Nabi Muhammad masuk Madinah kan termasuk mengikat beberapa golongan Yahudi di sekitar Yasrib gitu kan. Dan ini dianggap melanggar perjanjiannya. Namun seruan Nabi Muhammad itu malah dibalas oleh mereka. Ada penjelasannya di surat Al-Anfal dan Ali Imran ya. Jadi mereka malah melawan. Hai Muhammad, kamu telah mengerti bahwa kami ini kaummu. Kamu jangan menipu diri sendiri. Kamu jangan terberdaya karena telah memperoleh kemenangan. Kamu bertempur dengan orang-orang yang tidak mengetahui urusan perperangan. Tentu saja kamu memperoleh kemenangan. Tetapi kami demi Allah, jika kami memerangimu, niscaya kamu akan mengetahui sendiri karena kami sesungguhnya adalah manusia. Kemudian menantang Nabi Muhammad. Nah, terus kemudian akhirnya semakin memanas. Terus Nabi Muhammad membawa pasukannya, kemudian menyerahkan Madinah kepada, ini ada pola-pola menarik dalam manajerial kepemimpinan ya. Jadi ketika Nabi berangkat ke Bani Qunaiqa itu,
Madinah diserahkan kepada Bashir bin Abdul Munzir. Jadi ada wakilnya di Madinah. Kemudian bendera dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad mendekati kampung Munaiko itu, kemudian dia membarikade. Tidak diserang, kampung tidak diserang, cuma ditutup aja. Sampai kalau di sini kisahnya sampai 15 hari, sampai mereka nggak tahan, terus akhirnya bernegosiasi. Cuman hasil putusan rapat dengan para sahabat lain, bahkan ada seorang sahabat yang memang sangat mengenal, karena kan Munaiko ini dulu sempat terikat perjanjian dengan Khosraj. Jadi sementara Khosraj banyak yang akhirnya memeluk Islam gitu kan, sehingga perjanjiannya itu harusnya dengan Khosraj itu. Nah, ada beberapa sahabat dari Khosraj itu yang demikian marah gitu, binasakan saja mereka ya Rasulullah gitu. Tapi terus akhirnya Nabi ada negosiator mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini memang tokoh musyrikin yang tokoh munafikin yang pintar banget bernegosiasi ya. Ada bagus sih percakapan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Sebentar, ada kalimat yang menarik yang perlu kita comot ya. Yang jelas dia bernegosiasi untuk dimaafkan gitu. Putusannya akhirnya mereka diusir keluar dari Madinah. Ya. Jadi pengusiran ini buat meluruskan kan, seolah-olah umat Islam yang tadinya Yathrib itu majemuk, terus Islam datang itu tidak lalu membuat homogen sebenarnya, tapi mereka mengikat perjanjian damai dengan semuanya, tapi si Bani Munaiko ini yang melanggarnya dengan melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin. Akhirnya mereka diusir. Jadi diusirnya itu karena mereka melanggar perjanjian. Di buku ini menjelaskan demikian. Jadi bukan karena mereka tidak beriman lalu diusir, tapi karena mereka melanggar perjanjian. Dan itu pun sudah dengan putusan yang bijak, karena tadi awalnya beberapa sahabat minta mereka dibinasakan. Oke, setelah itu banyak kejadian lain seperti meninggalnya Ruqayyah, istri Utsman bin Affan, putri Rasulullah. Jadi putri Rasulullah ada yang dinikahkan dengan Utsman, yaitu Ruqayyah, dan dia meninggal setelah perang Badar. Ini juga menjelaskan mengapa Utsman tidak berangkat perang Badar, karena dia menjaga istrinya. Ruqayyah sedang sakit dan akhirnya meninggal. Kemudian setelah perang Badar ini pula Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib, ponakannya. Kemudian Utsman kembali dinikahkan dengan Ummi Kulsum, anak putri Nabi. Jadi Utsman menjadi menantu Nabi lagi setelah tadi yang meninggal Ruqayyah, kemudian dia menikahi adiknya Ruqayyah. Kemudian bagaimana Nabi akhirnya menikah dengan Hafsah, putri Umar bin Khattab. Jadi mereka terikat ya akhirnya. Dan beberapa kejadian, termasuk bagaimana Fatimah melahirkan, ini di setelah itu ya. Melahirkan Hasan. Oke. Nah, ini terus diceritakan tentang ringkasan riwayat para Yahudi ya, Yahudi di Madinah itu sejarahnya seperti apa, cukup jelas ya, tapi memang ada beberapa subbab gitu ya, panjang. Saya pikir nggak saya sampaikan di sini. Kemudian bab 27 tentang perang Uhud. Nah, bagaimana asal mula perang Uhud ya. Jadi ini perangnya tentu jauh lebih dahsyat dan lebih besar ya, antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum musyrikin di Mekah ya. Ini juga panjang ya, tapi nggak apa-apalah, kita sekilas-sekilas saja ya. Ada kaum munafikun yang ikut mengganggu dari dalam, jadi secara internal ini perang Uhud memang udah mulai terganggu. Sampai dengan ketika ada perang tanding dulu. Ini kalau di filmin bagus banget sebenarnya, perang tanding. Jadi beberapa maju terus melakukan perang pedang gitu ya. Kemudian peperangan pertama itu kita menang. Ya, jadi
Perang Uhud ini sebenarnya pertemuan pertama kita menang, dan kayaknya ini juga udah populer ya, bagaimana akhirnya malah tergoda pasukan Nabi saling mengambil ghanimah atau apa namanya, rampasan perangnya, terlupa bahwa masih ada pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih belum beriman, berbelok arah dan menyerang. Di sini digambarkan, kalau saya di pas babakan perang Uhud ini saya menikmati adegan-adegan terpukulnya kita, maksudnya dramatis ya, bukan menikmati tapi dramatis dan apa ya, bayangkan ketika kita lemah dan kita tetap harus menunjukkan kekuatan kita. Jadi sampai ada kalimat yang Abu Sufyan itu meneriakkan, apakah masih ada Muhammad di antara kalian. Tapi bahasanya dia Ibnu Kohafah, itu maksudnya Nabi Muhammad. Diam saja, diam. Terus dia mencela dengan menanglah Hubal, mulialah Hubal. Itu Hubal itu agama Hubal ya, agama musyrikin. Karena itu terus Umar langsung Nabi Muhammad berkata pada Umar, berdirilah, jawablah dengan Allahu Akbar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Umar akhirnya yang menjawab. Sampai akhirnya nantangin, mana Umar? Umar keluar beneran. Jadi sahabat yang pemberani itu ya, Umar bin Khattab. Di tengah itu udah pun luka ya. Lalu disebutkan juga para sahabat yang gugur di perang Uhud ini. Ya, itu di bab 27. Nah, di bab 28 ada berapa? Ini masih, makanya saya agak aneh kalau saya sampaikan ini di besok gitu, karena ini bab 28 itu berbagai kejadian penting setelah perang Uhud gitu ya. Jadi berapa kejadian penting yang ini bisa menjadi catatan ya. Bagaimana kesombongan Abu Sufyan bin Harb ya, karena merasa telah menang ya. Bagaimana ejekan kaum munafik di dalam Madinah sendiri, ada yang tukan gitu, dia ngalahin. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini nyebelin banget ya Abdullah bin Ubay ini. Saya membayangkan kalau saya nonton film sejarah Nabi ini, kayaknya tokoh antagonisnya ini Abdullah ini. Karena dia ada di dalam segitiga Madinah, tapi dia mengolok-olok Nabi. Setelah itu tentu ayat surat Ali Imran ya. Ali Imran tentang yang mana nih? Ali Imran juga surah ya, di Ali Imran ya, panjangnya. Ini tentang bagaimana ada beberapa poin sebenarnya di dalam Uhud ini yang kita bisa belajar tentang, kalau tanda petik beberapa ini memang mengatakan kita tidak lalu kalah, karena kan setelah kita dipapak sama tadi apa pasukan Khalid bin Walid tadi kan, kita Ali bin Abi Thalib memimpin pasukannya sempat mengajar, jadi seperti mengusir gitu ya, mengusir kaum musyrikin. Jadi sebenarnya yang pulang itu mereka gitu. Jadi kalau dari sudut pandang itu ada beberapa yang menganggap Uhud ini tidak lalu kalah gitu. Walaupun jumlah korban kita luar biasa. Namun jika kita menganggap ini sebagai sebuah kekalahan, dan kekalahan itu ternyata banyak ibrohnya, itu menarik ya. Jadi ternyata kita juga, ini bukti bahwa kita terperangkap, masuk dalam perangkap perangnya kaum musyrikin ya, karena Khalid bin Walid ya, yang memang strategi perangnya keren banget ya. Demikian. Ini ada lagi ya yang lebih seru lagi, yaitu ketika kota Madinah terancam. Ini juga lanjutan sih, menurut saya perlu disampaikan di bab ini ya. Jadi tadi kan disampaikan setelah kita kalah dengan perang Uhud itu, suara-suara kaum munafikin lebih keras gitu. Termasuk di Madinah ini mulai diserang dari luar dan dari dalam. Nah, Bani Nadir ini yang akhirnya berikutnya ya. Berikutnya yang akhirnya mereka memberikan tempo untuk Bani Nadir, karena mencoba ini mereka akhirnya diusir juga dari Madinah. Jadi pemerintahan Nabi di Madinah luar biasa, teruji dari luar maupun dari dalam. Dari luar kaum musyrikin, dari dalam kaum munafikin yang sebenarnya didominasi oleh bangsa Yahudi di dalam
kota Madinah itu sendiri. Oh, ternyata panjang loh 28 ya. Aduh maaf ya. Saya tadi baca tak pikir cukup ini ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti berarti ketika di berikutnya mungkin saya masih akan sekilas ngomongin bab 28 sedikit ya. Karena ini kisah tentang Bani Nadir, kembali Abdullah bin Ubay bin Salulnya ya, yang perselisihan perlawanan sebenarnya dalam kategori perlawanan, tapi dengan perlawanan yang diplomatis. Saya jadi nyadar, oh memang Yahudi itu dari dulu paling jago berdiplomasi. Gambaran waktu Hunaiko itu, Bani Hunaiko mau diusir itu, Abdullah bin saya itu kebalik-balik, bin Ubay bin Salul ya. Itu sampai memasukkan tangan, saya nggak tahu membayangkan itu seperti apa ya, memasukkan tangannya ke saku Nabi untuk mengatakan, untuk bernegosiasi. Dengan alasan saya orang yang tidak ingin ada kesengsaraan. Woy, dalihnya bagus banget ya. Mungkin itu ya, bab 26, 27, dan 28. Lanjut besok mungkin akan sedikit masih mengulang yang bab 28. Karena ternyata cukup panjang ya, takutnya ada yang terlewat. Ya, semangatnya masih sama. Kita memanfaatkan bulan suci ini dengan mengoptimalkan semangat menuntut ilmu. Paling tidak di tahun ini saya berazam belajar tentang tarikh Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW karya Munawar Khalil. Salam literasi. Assalamualaikum